Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-7. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Kalau minggu yang lalu kita dikejutkan dengan pengajaran Yesus yang menampilkan sabda bahagia dan sabda celaka. Hari ini kita lebih dikejutkan lagi dengan pengajaran Yesus yang di luar kebiasaan kita atau yang hampir tidak pernah kita jalankan atau kita pikirkan sekalipun. Banyak dari kita yang berkeyakinan bahwa musuh harus dibenci, musuh harus disingkirkan, musuh harus dilawan. Bahkan kita hanya akan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang akan bisa mengembalikan. Kita juga tidak akan memberikan pipi kiri kita kalau kita dipukul pipi kanan kita. Namun Yesus hari ini memberikan sebuah pengajaran yang membongkar semua keyakinan kita itu. Dia bertanya, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Kalau kamu hanya memberi pinjaman kepada orang yang akan mengembalikan pinjaman itu kepadamu, apa hebatnya? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, di mana kamu lebihnya? Melalui bacaan hari ini, kita semua para murid Yesus diajak untuk membangun sebuah sikap yang didasarkan pada cinta kasih dan ketulusan. Cinta kasih dan ketulusan kepada sesama. Entah itu sesama adalah teman kita, dan lebih lagi yang diberikan contoh oleh Yesus pada bacaan ini adalah orang-orang yang berseberangan dengan kita. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Berilah pinjaman tanpa mengharapkan kembalian. Anjuran-anjuran ini tentu saja menjungkir balikkan apa yang selama ini menjadi keyakinan kita. Boleh dikatakan anjuran Yesus ini sangat ekstrim. Siapa yang dapat melakukannya? Namun kalau kita mencoba untuk merenungkan dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Yesus hari ini sungguh-sungguh masuk akal. Mengapa? Karena dasarnya adalah cinta. Dan cinta itu Allah sendiri. Allah adalah cinta. Dan sejak awal mula Dia menciptakan manusia, Dia telah meletakkan rasa perasaan cinta itu di dalam hati setiap manusia. Maka sebetulnya pada dasarnya tidak ada orang yang lahir dengan kebencian. Tidak ada orang yang lahir dengan permusuhan.
semua orang dilahirkan dari cinta. Dan oleh Allah di dalam hatinya telah ditanamkan cinta. Lalu mengapa ada orang yang membenci sesamanya? Ada orang yang memusuhi sesamanya. Bahkan di zaman seperti sekarang ini, berbeda keyakinan agama pun bisa saling bermusuhan. Ada orang yang punya hutang, dikejar sampai kemana-mana. Bahkan ada debt collector yang menagih hutang. Memang utang piutang tetap harus dibayar. Tetapi Yesus di sini mau menggarisbawahi bahwa itu bukan satu-satunya pilihan. Yang dimaksud adalah kita harus berani memberikan alternatif yang memutus rantai balas-membalas, yang memutus rantai saling membenci. Apa yang diajarkan Yesus hari ini sebetulnya mau menggarisbawahi bahwa orang yang membenci sesamanya adalah orang yang sedang dibelenggu dengan masalah. Orang yang dikuasai kekuatan kejahatan sehingga memandang sesamanya sebagai musuh, memandang sesamanya sebagai pihak yang harus dihapuskan, dimusnahkan, dibenci. Sebetulnya orang itu tidak mempunyai kebebasan dalam dirinya. Dia serba berbeban berat. Dia punya masalah. Masalahnya bukan di orang lain, tapi masalahnya ada pada dirinya sendiri. Dan orang itu harus dibantu menyelesaikan masalahnya. Caranya bagaimana? Jangan dibenci, jangan dimusuhi, jangan malah disingkirkan. Yesus memberikan prinsip, apa yang ingin orang lain melakukannya kepadamu, lakukanlah itu kepada mereka. Kalau kita ingin dicintai oleh orang lain, cintailah orang lain. Kalau kita ingin bersahabat dengan orang lain, bangunlah persahabatan dengan setiap orang. Itulah cara membangun kehidupan. Kalau semuanya itu bisa dilakukan, maka dunia akan menjadi tempat yang indah untuk dihuni bersama oleh siapapun. Maka pengajaran Yesus yang memberikan contoh-contoh ekstrim pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa sebetulnya ada yang namanya solidaritas dan rekonsiliasi. Ketika kita membangun semangat solidaritas dengan sesama, ketika kita selalu menyediakan diri untuk berrekonsiliasi atau berdamai dengan sesama, maka dunia akan menjadi indah. Dunia akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap orang. Kita tidak membenarkan perbuatan yang jahat. Kita tidak membenarkan tindakan-tindakan yang brutal, yang sewenang-wenang. Kita tidak membenarkan kejahatan yang melembaga. Namun, kalau kita kemudian membalasnya dengan kejahatan yang sama, yang terjadi adalah lingkaran setan balas-membalas. Maka harus dikembangkan sebuah sikap solider dan berdamai. Dengan demikian, kita akan bisa hidup bersama dengan yang lain. Kita bisa saling memaafkan. Kita bisa melangkah bersama, saling mendukung,
saling membantu, dan dunia akan menjadi indah untuk dihuni bersama. Semoga kehidupan bersama kita senantiasa diwarnai dengan cinta kasih, karena Allah adalah kasih. Amin.